pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama menentukan kata atau istilah tentang ciri-ciri makhluk hidup. Yang kedua menyusun informasi tentang ciri-ciri makhluk hidup ke dalam kalimat efektif. Yang ketiga menyebutkan makna simbol sila Pancasila, terutama sila pertama. Yang keempat mengurutkan bilangan. Yang kelima mengidentifikasi pola irama. Dan yang terakhir memperagakan pola irama. Baiklah anak ibu, sebelum kita melanjutkan ke materi selanjutnya, ibu mau tanya, ada yang masih ingat tentang pelajaran kita sebelumnya? Ada, Bu. Bagus anak ibu, yaitu tentang ciri-ciri makhluk hidup. Siapa yang masih ingat apa saja ciri-ciri makhluk hidup? Iya, betul sekali. Ciri-ciri makhluk hidup secara umum ialah berkembang biak, bernafas, memerlukan makan dan minum, tumbuh, peka terhadap rangsangan, dan lain-lain. Ibu mempunyai sebuah teks, coba dengarkan temannya membaca. Silakan dibaca, Ani. Makhluk hidup dapat bergerak dengan cara yang berbeda-beda. Manusia berjalan menggunakan kaki. Ikan berenang dengan sirip. Cicak merayap di dinding. Apa yang bisa kita temukan? Yang bisa kita temukan adalah ciri-ciri makhluk hidup itu bergerak. Sekarang kita lanjutkan teks kedua. Silakan dibaca, Mutia. Makhluk hidup dapat bernafas. Alat pernafasan makhluk hidup berbeda-beda. Manusia bernafas dengan paru-paru. Ikan bernafas dengan insang. Jadi, manusia bernafas dengan apa, nak? Paru-paru, Bu. Bagus sekali, manusia bernafas dengan paru-paru. Kita lanjutkan ke teks ketiga. Makhluk hidup dapat tumbuh dan kembang. Tumbuh artinya bertambah ukuran tinggi atau beratnya. Jadi, di sini bisa kita temukan makhluk hidup itu bisa tumbuh dan berkembang. Sekarang untuk teks yang nomor 4, baca di dalam hati ya. Baiklah, sudah kita temukan ciri khususnya di sana. Apa ciri khusus yang bisa kita temukan? Jadi, ciri khusus yang kita temukan adalah makhluk hidup memerlukan makanan dan air. Dan teks yang terakhir, coba diperhatikan. Apa yang bisa kita temukan? Siapa yang bisa? Baiklah, yang bisa kita temukan adalah makhluk hidup itu peka terhadap rangsangan. Apakah anak ibu tahu apa itu peka terhadap rangsangan? Baiklah, ibu contohkan sebuah contoh. Putri malu kalau kita sentuh, dia akan menguncup. Itu yang disebut dengan peka terhadap rangsangan. Ada lagi contoh yang lain, yaitu kelabang apabila kita sentuh, dia akan menggulungkan badannya. Dari teks tadi adalah yang pertama bergerak, yang kedua bernafas, yang ketiga tumbuh dan berkembang, yang keempat memerlukan makanan, dan yang terakhir peka terhadap rangsangan. Setelah kita menemukan kata atau istilahnya, sekarang anak ibu diminta untuk membuat kalimat menggunakan kata-kata tersebut. Ibu mau tanya, ada di sini anak ibu yang belum bisa membuat kalimat? Baiklah, ibu contohkan sebuah kalimat menggunakan kata-kata bergerak, yaitu cicak bergerak dengan cara merayap. Ada yang belum mengerti? Kita dalam membuat kalimatnya memasukkan ciri khusus yang kita temukan tadi ke dalam kalimat efektif kita. Untuk perlu diingat, nak, cara membuat kalimatnya memperhatikan huruf kapital dan perhatikan tanda bacaan yang benar. Karena ini sudah kita pelajari sebelumnya di kelas 2. Jadi ibu harap kamu bisa, dan kalau ada yang belum bisa silakan tanya ke ibu secara langsung. Baiklah, sudah siap latihannya? Kita lanjutkan. Kita sebagai manusia, kita bergerak, kita berkembang biak, kita berpindah tempat, kita pergi kemanapun yang kita mau.
sila pertama? Iya, benar sekali. Bunyi sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Dan siapa yang tahu lambang sila pertama? Benar sekali. Lambang sila pertama adalah bintang. Jadi, makna dari lambang sila pertama ini adalah menunjukkan bahwa bangsa Indonesia percaya dan yakin kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kita harus bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagai salah satu wujud pengamalan sila pertama. Baiklah anak ibu, Tuhan Yang Maha Esa menciptakan hewan untuk kita makan. Apa hewan yang biasa kita makan? Tek-tek-tek. Betul sekali, ayam. Apakah ada anak ibu di sini yang tidak suka ayam? Bagus, semuanya suka ayam. Ayam itu berkembang biak mulai dari telur ayam menjadi ayam kecil, kemudian menjadi induk ayam. Ibu mempunyai sebuah lagu. Apakah anak ibu di sini suka dengan lagu? Lagu Anak Ayam. Siapa yang tahu? Bagaimana kalau kita bernyanyi bersama? Teko 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 tek, anak ayam turun berkotek. Teko 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 tek, anak ayam turun berkotek. Anak ayam turunlah 4, mati 1 tinggallah 3. Anak ayam turunlah 3, mati 1 tinggallah 2. Teko 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 tek, anak ayam turun berkotek. Teko 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 tek, anak ayam turun berkotek. Anak ayam turunlah 2, mati 1 tinggallah 1. Anak ayam turunlah 1, mati 1 tinggal induknya. Siapa yang masih ingat pola irama? Kita belajar pola irama pada lagu Cicak di Dinding. Di sini ada pola iramanya dengan bunyi panjang dan ada juga dengan bunyi pendek. Sekarang ibu minta anak ibu mengidentifikasi lagu Anak Ayam dengan pola iramanya. Kerjakan di buku latihan. Kalau ada yang belum memahami, silakan tanya ke ibu. Tahukah kamu, di dekat rumah ibu banyak yang menjadi peternak ayam. Dan telurnya ayam itu bisa mencapai ribuan. Tetapi bukan ayam ibu ya, ayam tetangga ibu. Siapa yang masih ingat bilangan ribuan? Ini contohnya bilangan ribuan. Bilangan ribuan itu terdiri dari 4 angka yang disusun. Dan bilangan puluh ribuan terdiri dari 5 angka. Contoh bilangan puluh ribuan adalah 10.000. Dan contoh dari bilangan ribuan adalah 3.550. Setelah kita mengenal cara membaca bilangan, sekarang kita masuk ke nilai tempat bilangan. Nilai bilangan itu ada yang ribuan, ada yang ratusan, ada yang puluhan, dan ada yang satuan. Untuk mengenal nilai bilangan ini, kita mulai dari yang paling belakang atau yang paling kecil, yaitu urutannya satuan, puluhan, ratusan, dan ribuan. Seperti contohnya 3.350. Nolnya di sini adalah satuannya, 50 adalah puluhannya, 500 adalah ratusan, dan 3-nya adalah ribuan. Jadi ibu berharap anak ibu sudah mengerti di sini. Kalau ada yang belum mengerti, sekali lagi tolong angkat tangannya, tidak perlu malu-malu. Tanya ke ibu secara langsung dan ibu akan menjelaskannya sekali lagi. Berikut adalah daftar telur dari peternak yang ada di buku. Sekarang anak ibu mengurutkan. Biasa
sini adalah peternak C, kemudian ke peternak A, dan begitulah selanjutnya. Dan sekarang tugas anak ibu adalah urutkanlah telur dari peternak ini dari yang terkecil ke yang terbesar di buku latihannya. Kemudian tambahannya, pasangkanlah bilangan ini dengan pasangan yang tepat. Kerjakan dengan teliti. Baiklah, sekian dulu pembelajaran daring kali ini. Semoga bermanfaat.